Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah peminatan. Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup ilmu sejarah. Di dalam ruang lingkup ilmu sejarah ternyata dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Yang kita bahas pertama yaitu sejarah sebagai ilmu. Pengertian sejarah sebagai ilmu, sejarah dikatakan sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah untuk mendapatkan kebenaran mengenai peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kebenaran mengenai peristiwa di masa lampau, menurut York Powell, sejarah bukanlah sekedar suatu cerita indah, instruktif, dan mengasihkan, tetapi merupakan cabang ilmu pengetahuan. Dari pengertian tadi, dapat disimpulkan atau dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa ada beberapa peristiwa sejarah yang nanti akan menjadi syarat sejarah sebagai ilmu. Syarat yang pertama bersendi pada ilmu pengetahuan. Di dalam hal ini, maka sejarah harus memiliki subjek, yaitu pelaku atau manusia, dan juga objek atau peristiwanya, serta hubungan antar keduanya. Yang kedua, memiliki metode. Memiliki metode, di sini dijelaskan sejarah harus memiliki cara atau pendekatan yang dipakai sehingga dapat merekonstruksi sejarah yang menghasilkan keterangan secara ilmiah. Yang ketiga, sistematis. Sistematis di sini harus sesuai dengan runtutan terjadinya sebuah peristiwa. Yang keempat, dengan menggunakan pendekatan ilmiah, yaitu memiliki teori yang digunakan untuk menganalisa sehingga menghasilkan kejelasan mengenai berbagai hal. Yang terakhir, menggunakan perspektif ilmiah. Hal ini digunakan untuk mencapai objektivitas dan kebenaran dari sejarah. Dari syarat-syarat di atas dapat disimpulkan sejarah sebagai ilmu merupakan ilmu yang memiliki fungsi besar dalam meneliti dan menyelidiki kejadian-kejadian apa saja atau peristiwa apa saja yang dialami oleh manusia serta masyarakat pada kejadian di masa lampau yang kemudian disusun secara sistematis. Ini karena semua yang ditemukan kemudian akan menjadi sebuah ilmu yang menentukan kondisi pada masa-masa selanjutnya. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, menurut Kunto Wijoyo dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah, sejarah sebagai ilmu mempunyai 5 ciri khas. Ciri khas yang pertama yaitu empiris. Empiris berasal dari bahasa Yunani dari kata emperia yang berarti sebuah pengalaman. Maksudnya, sejarah melakukan kajian atau peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi di masa lampau. Sejarah akan sangat tergantung dari pengalaman dan aktivitas nyata dari manusia yang sudah terjadi pada masa sebelumnya. Kemudian, pengalaman-pengalaman dari manusia tersebut direkam dalam bentuk dokumen. Dokumen-dokumen yang berupa tulisan kemudian menjadi tulisan ilmiah yang objektif, yang disusun berdasarkan hasil interpretasi atau fakta-fakta yang ada. Nah, ciri khas yang kedua yaitu memiliki objek kajian. Objek berasal dari bahasa Latin dari kata objectus yang berarti hadapan. Objek kajian dalam sejarah merupakan segala perubahan atau perkembangan dari aktivitas manusia di masa lampau. Yang ketiga, memiliki generalisasi. Istilah generalisasi berasal dari bahasa Latin dari kata generalis yang berarti umum. Generalisasi itu biasanya menjadi kesimpulan umum. Begitu juga sejarah, ada kesimpulan umumnya. Tapi kesimpulan umum untuk ilmu-ilmu lain bersifat nomotetis.
sementara sejarah bersifat ideografis. Yang keempat, memiliki metode. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani, dari kata metodos, yang berarti cara. Penggunaan metode sangat penting dalam penyusunan sejarah untuk penjelasan perkembangan atau perubahan dengan secara benar, dengan menggunakan metode itu sendiri. Yang terakhir, memiliki teori. Teori berasal dari bahasa Yunani dari kata theoria yang berarti perenungan atau pemikiran secara mendalam. Teori ini berisi satu kesimpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, sejarah memiliki teori pengetahuan yang sering disebut filsafat secara kritis. Dalam filsafat disebutkan dengan epistemologi. Dari ciri khas sejarah sebagai ilmu, ternyata sejarah sebagai ilmu mempunyai sifat sejarah. Nah, sejarawan Kuntowijoyo meringkas sifat-sifat ilmu sejarah itu dalam 5 kata, yaitu fakta, diakronis, ideografis, unik, dan empiris. Fakta di sini, suatu peristiwa sejarah bukanlah rekaan manusia. Kepastian tentang fakta didapatkan dari hasil verifikasi terhadap data tentang peristiwa tersebut. Yang kedua, diakronis. Diakronis secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. Dia yang berarti melintasi atau melewati, dan juga kronos yang berarti perjalanan waktu. Diakronis berarti suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa sebelumnya. Pengertian diakronis sama dengan kronologis. Melalui konsep ini, kita dapat melakukan perbandingan serta melihat tahapan perkembangan sejarah dari masa ke masa. Yang ketiga, ideografis mempunyai arti menggambarkan, memaparkan, melukiskan, atau menceritakan suatu peristiwa yang sudah terjadi pada ruang dan waktu dengan tujuan mendapatkan pemahaman dan makna dari peristiwa tersebut. Yang keempat, unik. Unik berarti peristiwa itu hanya terjadi satu kali dan tidak ada pengulangan dari peristiwa yang muncul pada peristiwa sejarah. Yang terakhir, ada empiris. Empiris mempunyai arti sangat tergantung pada pengalaman manusia, entah yang bersifat indrawi ataupun yang bersifat batiniah. Selanjutnya, manfaat sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu mempunyai 2 manfaat, yaitu secara intrinsik dan ekstrinsik. Manfaat intrinsik yang pertama, sejarah sebagai cara untuk mengetahui kejadian di masa lampau. Sejarah dianggap sebagai alat yang tepat dan rasional untuk membuka dan menghadirkan kembali cerita masa lampau. Yang kedua, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Fungsi dan kegunaan sejarah sebagai pernyataan pendapat ini diartikan banyak sekali penulis sejarah yang berpendapat menggunakan teori dan ilmunya. Sebagai contoh, terdapat 2 aliran yang berpendapat mengenai sejarah Amerika. Kedua aliran ini yaitu aliran konflik dan konsensus. Aliran konflik berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu terjadi pertentangan dan orang harus bersifat kritis dalam membahas tentang sejarah. Sementara aliran konsensus berpendapat bahwa dalam kehidupan masyarakat selalu terdapat konsensus. Oleh karena itu, sejarawan harus bersikap konformistik. Yang ketiga, sejarah sebagai profesi. Fungsi dan kegunaan sejarah sebagai profesi berarti banyak sekali profesi yang berkaitan dengan sejarah. Contohnya, guru sejarah, dosen sejarah, sejarawan, arkeolog, penulis, dan pencatat sejarah. Selanjutnya, manfaat ekstrinsik.
manfaat ekstrinsik di sini ternyata ada beberapa hal yang akan muncul dalam manfaat ekstrinsik sejarah sebagai ilmu. Kegunaan dan fungsi sejarah secara ekstrinsik berarti sejarah sebagai liberal education. Artinya, tidak hanya mahasiswa sejarah saja yang dapat belajar sejarah, tapi mahasiswa lain ataupun murid-murid lain juga bisa mempelajari tentang sejarah. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan mereka agar siap secara filosofis dan juga fungsi sejarah secara pendidikan, meliputi fungsi penalaran, fungsi politik, fungsi kebijakan, moral, ilmu bantu, keindahan, dan perubahan di masa depan. Yang kita bahas pertama kali yaitu pendidikan secara moral. Nah, pendidikan secara moral di sini syarat dengan pendidikan tentang budi pekerti. Karena sejarah mengungkap peristiwa yang pada dasarnya memuat dua sifat, yaitu baik dan buruk. Yang baik ditinggalkan sebagai pembelajaran masa lampau, dan yang baik silakan digunakan dan dikembangkan untuk lebih baik dalam kehidupan selanjutnya. Yang kedua, sejarah sebagai pendidikan penalaran. Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penalaran dan pemikiran secara kritis. Peristiwa sejarah harus mampu dijabarkan melalui analisis sebab akibat. Karena banyak dimensi yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa. Semakin sering Anda membaca serta mempelajari sejarah, maka semakin terbuka peluang untuk menjadi seorang analis dengan penalaran secara kritis dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sejarah sebagai pendidikan politik. Sejarah mengandung pendidikan politik karena peristiwa tertentu akan menyangkut tentang tindakan politik atau kegiatan yang bersifat politik. Selain itu, agar setiap warga negara dapat mengenal dan memahami keberadaan ideologi sebuah negara serta memahami hak dan kewajibannya. Yang keempat, sejarah sebagai pendidikan kebijakan. Sejarah salah satunya digunakan pemerintah serta lembaga lainnya untuk menentukan kebijakan agar tepat sasaran dan efektif. Yang kelima, sejarah sebagai pendidikan perubahan. Sejarah akan memberikan gambaran kepada masyarakat untuk menginspirasinya dalam merubah kehidupan sekarang ke arah yang lebih baik agar tidak memenuhi atau mengalami kegagalan yang sudah terjadi di masa lampau. Yang keenam, sejarah sebagai pendidikan masa depan. Masa lalu dijadikan manusia untuk merencanakan kehidupan di masa yang akan datang. Seseorang akan memperkirakan dan akan mengantisipasi kegagalan yang sudah terjadi di masa lampau dalam merencanakan kehidupan selanjutnya. Yang terakhir, sejarah sebagai ilmu bantu. Fungsi edukatif sejarah juga ditunjukkan oleh sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai pengetahuan dan ilmu dapat membantu menjelaskan permasalahan yang dikaji oleh ilmu-ilmu lain, misal antropologi, arkeologi, numismatik, filologi, dan lain sebagainya. Selain memiliki manfaat, sejarah sebagai ilmu juga memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Berikut fungsi sejarah sebagai ilmu. Ada edukatif, instruktif, inspiratif, dan rekreatif. Fungsi edukatif, fungsi ini kegunaan dalam sejarah yang pertama yaitu sebagai pelajaran atau edukatif. Artinya banyak sekali orang yang belajar dari pengalaman yang pernah dia lakukan atau banyak orang yang belajar dari sejarah. Jadi dalam menjalani hidup, manusia tidak berdasarkan coba-coba dan berusaha menghindari kesalahan yang pernah terjadi di masa sebelumnya. Beda halnya dengan binatang yang selalu mengulang-ulangi kesalahannya. Fungsi yang kedua adalah instruktif. Fungsi dan kegunaan instruktif
Sejarah dapat menjelaskan perkembangan dari yang sederhana sampai yang paling maju dengan teknik dan prinsip tertentu. Kegunaan instruktif di dalam sejarah juga menjelaskan tentang bidang keterampilan dan kejujuran. Contohnya, teknologi senjata, navigasi, jurnalistik, dan teknik militer. Fungsi yang ketiga yaitu inspiratif. Kegunaan dan fungsi sejarah yang inspiratif ini yaitu sejarah dapat menginspirasi seseorang yang telah membaca dan mendengar tentang sejarah masa lalu. Contoh, sejarah mengenai perjuangan organisasi-organisasi modern Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan pada masa itu. Yang mana perjuangan-perjuangan itu bisa menjadi inspirasi pada masa sekarang, yaitu untuk memajukan Republik Indonesia agar tidak semakin tertinggal dengan negara-negara lain. Dan fungsi yang terakhir adalah rekreatif. Kegunaan dan fungsi rekreatif dalam sejarah dapat menjadi suatu hiburan bagi yang membacanya. Penulis sejarah yang menarik biasanya menggunakan bahasa yang komunikatif, sehingga si pembaca akan terhipnotis dan merasa nyaman dalam membaca tulisan tersebut. Selain rasa senang, pembaca juga dapat berimajinasi ke masa lalu apabila membaca tulisan sejarah yang benar-benar menarik. Setelah mempelajari sejarah sebagai ilmu, ruang lingkup selanjutnya yaitu sejarah sebagai peristiwa. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sejarah sebagai peristiwa merupakan sejarah sebagaimana terjadinya atau history related. Tidak semua peristiwa di masa lampau dianggap sebagai sejarah. Suatu peristiwa dianggap sebagai peristiwa jika peristiwa itu dapat dikaitkan dengan peristiwa yang lain sebagai bagian dari proses atau dinamika dalam suatu konteks historis. Antara peristiwa-peristiwa itu terdapat hubungan sebab akibat. Penyebab merupakan hal yang menyebabkan suatu peristiwa itu terjadi. Kesinambungan atau keberlanjutan antara peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain dalam hubungan sebab akibat terdapat dalam konteks waktu, pelaku, dan tempat. Namun, peristiwa di masa lampau tidak semuanya dikategorikan sebagai peristiwa sejarah. Suatu peristiwa sejarah dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu objektif. Objektif merupakan sebuah peristiwa yang terjadi tersebut harus didukung dengan fakta yang ada dan benar-benar terjadi, serta bukan hasil rekaan atau bersifat fiksi. Yang kedua, unik. Peristiwa tersebut hanya terjadi satu kali dan tidak sama dengan peristiwa lain yang tokoh dan ruang serta waktunya sama. Yang terakhir, penting. Peristiwa tersebut memiliki arti penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan masyarakat. Peristiwa sejarah selalu memiliki ciri khas. Ciri khas yang pertama yaitu abadi. Abadi di sini ini kekal, peristiwa itu kekal dan tidak akan terulang kembali. Yang kedua yaitu unik. Unik seperti halnya penerangan yang di atas tadi tidak akan terjadi kedua kalinya. Dan yang terakhir, penting. Peristiwa itu akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Seperti contohnya, peristiwa Hotel Yamato yang ada di Surabaya yang terjadi pada tanggal 19 September 1945, yang mana pada waktu itu arek-arek Surabaya tidak menyukai adanya pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato, sehingga arek-arek Surabaya pada waktu itu kemudian menurunkan bendera Belanda tersebut dan juga merobek warna biru dari bendera tersebut. Selain memiliki ciri khas, sejarah sebagai peristiwa juga memiliki sifat khas. Yang pertama, terdapat hubungan sebab akibat. Yang kedua, bersifat subjektif dan objektif.
Yang ketiga, berdasarkan urutan waktu. Setelah mempelajari ruang lingkup sejarah sebagai peristiwa, maka ruang lingkup selanjutnya yaitu sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah atau cerita merupakan peristiwa sejarah yang diceritakan atau dikisahkan kembali sebagai hasil rekonstruksi dari para ahli sejarah terhadap suatu peristiwa sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai cerita merupakan rekonstruksi dari suatu peristiwa baik yang dituliskan maupun diceritakan oleh seorang atau sejarawan, sehingga sejarah dapat berupa kisah yang berbentuk lisan dan tulisan. Adapun sejarah sebagai kisah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat subjektif. Yang kedua, merupakan hasil karya atau ciptaan seseorang. Yang ketiga, kisahnya nyata atau peristiwa itu benar-benar terjadi. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah haruslah unik, terjadi sekali saja atau en-malik, dan memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Contohnya yaitu kisah Ken Arok dalam mempersunting Ken Dedes. Nah, di situ dijelaskan bagaimana Ken Arok ini mempersunting Ken Dedes, kemudian menjadi seorang raja. Ruang lingkup selanjutnya yaitu sejarah sebagai seni. Tokoh penganjur sejarah sebagai seni adalah George Macaulay Trevelyan. Menurut Trevelyan, menulis sebuah kisah peristiwa sejarah tidaklah mudah karena memerlukan imajinasi dan seni. Berikut ciri-ciri sejarah sebagai seni. Yang pertama ada intuisi atau ilham, yaitu pemahaman langsung dan insting selama penelitian berlangsung. Kemudian yang kedua, imajinasi, yaitu membayangkan bagaimana proses sejarah itu terjadi. Yang ketiga, ada emosi, yaitu bercerita tentang sejarah harus mampu menghadirkan objek ceritanya kepada pembaca atau pendengarnya seolah-olah mereka berhadapan sendiri dengan tokoh yang diceritakan. Yang terakhir, menggunakan gaya bahasa. Hasil penulisan sejarah haruslah menarik. Nah, oleh karena itu harus menggunakan gaya bahasa yang bagus dalam penyampaiannya. Nah, pada penulisan sejarah zaman romantik, yaitu pada akhir abad ke-18, sejarah dianggap sebagai cabang sastra. Akibatnya, menulis sejarah disamakan dengan menulis sastra. Artinya, menulis sejarah harus dengan keterlibatan emosional. Nah, namun, sejarah sebagai seni memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya yang pertama adanya karakterisasi yang dapat digunakan oleh penulis sejarah atau sejarawan sekalipun dalam menulis karya mengenai peristiwa sejarah, terutama catatan kehidupan tokoh-tokoh sejarah atau dapat disebut juga dengan biografi. Yang kedua, struktur atau alur penulisan. Dalam menceritakan peristiwa sejarah, sejarawan dituntut untuk menceritakan secara terstruktur atau sesuai alur. Alur sastra maupun secara digariskan melalui 3 tahap, yaitu pendahuluan, krisis, dan solusi. Selain memiliki kelebihan, sejarah sebagai seni juga memiliki kekurangan, yaitu sejarah sebagai seni akan kehilangan ketepatan dan objektivitasnya. Alasannya, seni merupakan hasil imajinasi, sementara ketepatan dan objektivitas merupakan hal yang diperlukan dalam penulisan sejarah. Nah, inilah pembahasan tentang ruang lingkup sejarah. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ingat, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.